Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena pada hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan di hari yang ketiga pada tahun 1447 Hijriah ini. Keduanya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang menjadi uswatul hasanah, Nabi yang menjadi suri tauladan kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya, termasuk umatnya, yang ikut mendapatkan syafaat dan ikut ke dalam rombongan beliau, masuk ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, perlu kita syukuri bahwa hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di hari yang ketiga ini. Itu semua berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita tidak bisa menghitung begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi jika kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah kepada nikmat yang lebih tinggi dan lebih besar kepada kita. Namun sebaliknya, jika kita kufur atau tidak bisa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, naudzubillah, siksa Allah begitu sangat amat pedih. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhi dari nikmat kufur dan termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, tentu yang sudah biasa lazim, yang sudah biasa kenal dengan kata syukur, yaitu ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan sebuah hal yang kita sukai, baru kita berkata bersyukur, ayo bersyukur, dan lain sebagainya. Namun sejatinya bukan terhadap apa yang kita sukai. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai atau musibah, kita juga tetap harus bersyukur. Karena Muslim yang sejati itu sejatinya percaya bahwa semua kehendak atau semua kejadian itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kehendak Allah selalu ada kebaikan di dalamnya. Terutama kita semua yang memiliki nikmat iman dan nikmat Islam. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, ada sebuah hadis yang berbunyi, innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menyukai sebuah kaum atau umat atau hamba, itu akan memberikan ujian atau cobaan. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan ataupun yang kurang menyenangkan, dalam hal ini adalah musibah, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala dan perlu kita syukuri. Karena apa? Setiap sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala
selalu ada hikmahnya yang dapat kita ambil. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, tentunya bersyukur itu memiliki banyak level. Yang sering kita lakukan adalah mengucapkan syukur dengan lisan atau dengan kalimat hamdalah atau alhamdulillah ketika mendapatkan hal yang menyenangkan atau mendapatkan hal yang kita sukai. Kita sering mengucapkan dengan kata alhamdulillah. Namun mari kita tingkatkan lebih dari sekedar mengucapkan kalimat hamdalah atau alhamdulillah. Tetapi bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita. Baik ibadah-ibadah yang sifatnya wajib maupun ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Dengan demikian, cara bersyukur kita bukan hanya dengan kalimat hamdalah atau alhamdulillah saja, tapi sudah ada peningkatan, yaitu dengan meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah yang wajib maupun yang ibadah sunnah. Kita telah diberi contoh oleh baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayatnya ketika beliau melaksanakan sholat malam. Istri beliau Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih melaksanakan itu?" Beliau melaksanakan sholat malam sampai kakinya bengkak. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apakah saya salah ketika saya mau menjadi hamba yang bersyukur?" Itulah sekilas cerita tentang contoh yang baik yang telah dilakukan oleh beliau baginda kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau saja yang sudah diampuni dosa-dosanya, baik sebelumnya maupun yang akan datang. Tetapi beliau masih mencontohkan kepada kita cara bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah atau sholat malam. Nah, tentunya kita sebagai umatnya bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran cara baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat dimanapun berada, bisa kita ambil pelajaran bahwa cara bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu dengan mengucapkan kalimat hamdalah atau alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan dengan cara peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ketika beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilandasi karena kita bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah, maka ibadah yang kita lakukan senantiasa akan lebih khusyuk dan akan lebih fokus ketika kita beribadah. Mungkin secara zahir mungkin terlihat sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Sujudnya sama, rukuknya sama, takbiratul ihramnya sama. Tetapi Allah melihat di dalam hati ada perbedaan. Ketika kita melaksanakan ibadah karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita melaksanakan ibadah hanya untuk menggugurkan kewajiban kita saja. Mudah-mudahan itu dapat bermanfaat. Kiranya hanya itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.